lagi ngetren nih, kalau di kurikulum vitae di CV-nya anak muda zaman now, itu pasti tulisannya CEO, startup, sesuatu. Keren. Kenapa lagi tren? Karena emang sekarang tuh banyak banget orang-orang yang pengen punya startup, pengen jadi CEO, pengen kayak Han Ji Pyong. Nggak salah, karena emang pemerintah lagi nge-push banget, lagi ngedorong anak-anak muda di Indonesia untuk punya startup. Tapi kalau misalnya targetnya untuk mendorong sebanyak-banyaknya anak muda, mendorong memanfaatkan produk-produk Indonesia, tidak semudah itu, Marimar. Dari database Startup Indonesia tahun 2018 aja, founder-foundernya startup di Indonesia, generasi X ini 15,6%. Yang paling besar adalah generasi that's right, millennials kalau anak Jaksel ngomongnya ya. Sisanya, generasi masa depan, generasi Z ini jumlahnya baru sekitar 15,2%. Kalau kita mau memanfaatkan bonus demografi, berarti jumlahnya nih harus lebih dari 15,2%. Indonesia, supaya jadi juara, PR-nya banyak banget. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya untuk mengatasi tantangan yang ada di e-commerce. Ingat nggak yang kemarin rame? Hanya 10% produk lokal atau UMKM kita di marketplace di Indonesia. Sisanya impor semua, Mas Bro. Wow. Ini seharusnya yang menjadi permasalahan utama. Tantangannya gimana? Pada bisa nggak nih? PR-nya apa aja? Nah, how to start, what to do, nonton di Ngopi ya. Seperti cendawan di musim hujan, startup terus saja bermunculan. Adu nasib, adu keberuntungan, Tuhan jangan dilupakan. Jangan takut, kerjakan saja, tak ada yang sia-sia. Kekalahan hanya kemenangan yang tertunda. Keren. Kayaknya yang ini liriknya lebih mudah untuk diingat nih. Nanti mungkin Om Jody bisa ngajarin Nitya ya. Yeah. Belajar sastra sama Om Jody. Yeah. Kalau belajar soal yang berkaitan sama startup-startupan, kayaknya kita harus ngundang 2 orang yang sudah terbukti. Sudah ada ya orangnya ya? Udah dong. Ini yaudah deh, Nitya nggak nyebutin usia ya. Nitya nyebutin generasi aja kalau gitu. Bedanya lebih jauh. Nitya mau undang, sudah ada Peniel Baranta dari Trinity Academy Kupang sama dari Turbin Pontianak. Ada Irwan Van. Halo Mas Irwan. Hai Mas Peniel. Thank you for coming ya. Terima kasih sudah gabung. Kayaknya kalau zaman sekarang semua serba terbatas oleh layar ya. Kita semua bahkan mau gunjingin sesuatu yang seru aja sekarang harus begini. Tapi it's okay. Menurut Nitya kalau berbagi ilmu tuh kita bisa dengan berbagai cara gitu ya Om Jody ya. Iya. Kalau kita ngomongin soal menjamurnya, tadi Om Jody sempat nyanyiin lagu nih menyambut Mas Peniel sama Mas Irwan. Menjamurnya startup. Setuju nggak, sebelum saya tanya lebih detail soal startup masing-masing, setuju nggak kalau sekarang bisa dibilang startup itu udah banyak di mana-mana, udah bener-bener menjamur, semua orang sekarang kayaknya bisa, mau, tertarik, bisa bikin startup. Setuju nggak? Mas Peniel dulu mungkin. Ya, setuju banget sih Mbak ya. Setuju banget gitu ya, pakai banget gitu. Setuju banget. Kenapa setuju banget ya, Mas Peniel? Mungkin kreativitas orang tuh tanpa batas kalau melalui startup kali ya. Jadi bisa meng-create, bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka ingin selesaikan, seperti itu kira-kira. I see. Jadi biasanya kegelisahan terus solusinya mereka tuangkan lewat membentuk startup gitu ya. Saya biasanya kalau ada kegelisahan solusinya adalah makan, Mas. Ya Om Jo ya. Atau kalau Om Jo biasanya kalau galau metik gitar gitu. Ini anak-anak ini keren loh. Mereka kalau gelisah bikin startup gitu ya. Sesuatu yang bermanfaat lebih banyak lagi buat lebih banyak orang lagi. Yang menarik adalah apakah di musim pandemi begini startup justru muncul lebih banyak gitu kan? Oke. Kalau gitu pertanyaan berkembang buat Mas Irwan. Tadi kan buat Mas Peniel kan, apakah setuju atau tidak berkembang? Di masa pandemi ini lebih berkembang nggak Mas Irwan? Wah, kalau ditanya berkembang, saya harus jawab iya dan tidak kan? Terpecah nih kayaknya. Iyanya kenapa, tidaknya kenapa? Mas Peniel ketawa-ketawa aja nih kayaknya. Nanti aku tanya loh, aku tagih loh Mas Peniel. Mas Irwan dulu tapi. Kalau startup itu kan dasarnya orientasinya ke problem dengan solution. Kalau di masa pandemi ini ya banyak sekali problem-problem baru yang muncul. Betul. Yang
kalau di lingkungan ekosistem di Pontianak sendiri, ya di Pontianak, banyak kan kalau saya lihat ya sebagai salah satu pelaku juga kita lihat banyak pertumbuhan startup yang on demand tuh jadinya tinggi di sini. Nah, on demand, e-commerce banyak yang bikin solusi-solusi seperti itu supaya orang-orang tuh benar-benar bisa nerapin social distancing. Itu kan satu solusi buat masalah COVID ini. Karena ada kebutuhan untuk tetap bertransaksi, beraktivitas, tapi tidak perlu bertemu langsung gitu ya? Ya. Oke. Tapi kalau bisnisnya yang modelnya harus ketemuan langsung, ya mungkin ada impact yang cukup besar dari COVID ini. Jadi ada yang berkembang, ada yang enggak. Ya ada shifting ekonomi gitu kan. Dari yang ada yang dapat, pasti ada yang jatuh juga. Dan dia harus bikin mesti pivoting lagi, lihat mana celah yang lebih bagus. Ini menarik Mas Irwan bilang pandemi atau sesuatu yang sifatnya adalah disrupsi itu kan biasanya jadi momen pembuktian gitu ya Mas Irwan ya. Momen pembuktian apakah suatu bisnis bisa bertahan atau bisa berkembang atau malah tumbang gitu. Ini saya jadi pengen langsung ke Mas Feniel, udah senyum-senyum saya dari tadi. Mas Feniel, dirimu ini kan sebenarnya kalau saya tidak salah tadi sebelum kita ini ya mulai, Trinity Academia ini kan berkembangnya justru ketika pas lagi pandemi-pandeminya ya, 2020. Bulan apa waktu itu kalau tidak salah? Bulan Juni atau bulan Juli itu kita mulai start kebetulan. Bisa dibilang ini nekat atau karena udah terlanjur terlalu gelisah gitu kayak udahlah harus diluncurin ini karena persiapannya udah matang atau kenapa memilih timingnya kok pas udah pandemi gitu? Ya sebenarnya kita mulai dari gelisah di kondisi ekosistemnya kita juga. Dalam artian awalnya itu focusingnya kita sendiri itu lebih ke arah UMKM. Nah jadi kita ingin buat aksi nyata pada UMKM di NTT khususnya untuk gimana nih kita bisa bantu gitu. Nah dari situ ya udahlah kita coba gimana bikin program yang sustainable, bisa berkelanjutan, bisa bantu mereka dengan lebih tepat lah gitu. Nah udah kita bikin program mentoring kepada mereka, bekerja sama tentunya dengan network kita yang dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan gitu. Oke. Gimana caranya kalau kita ngomong inkubasi atau misalnya sebagai inkubator itu kan harus lengkap ya. Kita nggak cuma hanya kasih mentoring aja misalnya, which is ada yang melakukan itu ya. Ada yang memang fokus memberikan mentoring. Tapi kan kalau idealnya seperti serial drama Korea itu kan, startup itu kan benar-benar sandbox itu kan memberikan suatu tempat trial and error, tapi juga fasilitator menghubungkan dengan investor, lengkap banget. Apakah idenya memang ke sana? Benar-benar membentuk satu ekosistem lengkap deh pokoknya gitu. Ya benar, kita juga fokusnya ke arah sana. Kita ingin buat support system yang komprehensif dengan pendekatan pentahelix tentunya. Jadi kita bakal bekerja sama dengan tentunya berbagai stakeholders yang ada di NTT, yang ada di luar NTT, yang ada di luar Indonesia juga kita kerjasama. Makanya dalam konteks membangun ekosistem itu partnership itu jadi tajinya kita semua gitu. Yang diinginkan Mas Irwan juga kurang lebih sama, tapi memang fokusnya di Pontianak gitu Mas? Kalau di Pontianak kita geraknya memang kita mencoba membangun sinergi dari pelaku startup sendiri dengan universitas yang talent pool, dengan pemerintah dan dengan channel-channel kita di luar sih, termasuk dengan investor gitu. Jadi supaya ini jadi kayak satu support system yang memang bisa dukung mereka dari awal sampai mereka bertumbuh gitu. Sampai bertumbuh, sampai akhirnya mereka bisa lepas, artinya berkembang tanpa bantuan tadi gitu ya, harapannya gitu. Pertanyaan itu ya kalau gitu, tapi dijawabnya jangan sekarang. Lebih susah mana melatih sebuah startup yang baru atau ketika menghubungkan mereka dengan investor, atau pilihan ketiga nih, ketika berusaha mendapatkan dukungan pemerintah? Yang mana? Jadi ketika melatih startup baru, menghubungkan dengan investor atau mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah. Kan ini kan sama-sama nih, sama-sama membentuk ekosistem. Dipikirin dulu, pilih jawabannya, tapi Nitya akan jeda sebentar aja. Kita akan balik lagi, saya pengen dengar jawabannya Mas Irwan sama Mas Feniel apa. Dari ketiga hal tadi, mana yang paling susah untuk membentuk ekosistem? Menurut saya sih, kita sekarang harus lebih jarang lihat berita tentang startup yang gede-gede atau mungkin stop comparing sama Gojek atau Grab yang skalanya terlalu besar gitu. Karena kalau menggunakan talent yang ada di NTT aja, saya rasa perlu development yang lebih luar biasa lagi dari luar NTT lagi.
Om Jody, kalau di generasinya Om Jody, lebih susah mana dapat support dari pemerintah, berhubungan sama investor, atau justru mengembangkan semangat dan skillnya anak-anak muda yang mau berusaha ini? Kalau generasi saya itu kan generasi yang mandiri, yang Terbiasa untuk fight sendiri gitu. Untuk fight. Istilahnya petarung kehidupan gitu kan. Petarung kehidupan. Tapi nanti Baniel sama Irwan nggak terima loh. Mereka juga merasa mereka petarung-petarung ya. Sebagai petarung-petarung jagoan-jagoan lokal di daerahnya masing-masing, lebih susah mana ternyata. Karena kan Nitya yakin ada tantangan tersendiri ya. Di Kupang pasti berbeda tantangannya dengan di Pontianak gitu. Aku mau ke Mas Irwan terlebih dahulu deh. Dari 3 tadi, lebih susah mana ternyata setelah dari 2018 berjalan sampai sekarang? Sebenarnya kalau ditanya lebih susah mana, saya kadang agak bingung sih kalau pertanyaannya begini. Tapi kalau fokusnya kita sebagai ekosistem builder sejauh ini adalah seperti yang disampaikan Om Jody barusan. Jadi yang petarung tadi? Benar, saya dan kawan-kawan di Pontianak yang memang terlibat, kita lebih ingin kalau yang di-develop itu foundernya dulu, supaya dia jadi founder yang benar-benar mampu untuk bangun startup, mampu untuk mandiri. Kalau dia bangun produk dengan baik, produknya baik, investornya yang paling utama tuh customer-nya dia. Customer itu nggak bohong. Jadi dia nggak... Beneran kepake gitu ya? Beneran ada yang menggunakan jasa dia atau barang mereka gitu ya? Dia nggak perlu susah mikir harus nyari investor atau dukungan dari pemerintah. Kalau dia solusinya benar-benar create impact yang bisa berguna buat banyak orang, otomatis menurut saya pemerintah mau memberikan support tuh lebih gampang dibanding hanya proposal cuap-cuap, ya kan, nggak ada pembuktiannya gitu. Proof of context-nya mesti ada lah. Kalau di Kupang sendiri sejauh ini setahun terakhir berarti ya, kalau tadi disebutnya pertengahan 2020. Tantangannya apa, Mas Peniel? Khusus deh, maksudnya di NTT sendiri apa sih yang paling dilihat sebagai satu tantangan kalau anak-anak muda ini mau buat startup? Oke, kalau untuk di Nusa Tenggara Timur sendiri, mungkin karena teman-teman juga baru saya kasih tahu dulu dah kondisi di NTT gimana gitu ya, geografisnya. Kalau di NTT itu kan dia kepulauan, boleh dibilang NTT itu lebih dari hampir 500-an kepulauan kecil-kecil seperti itu. Nah, jadi itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang mau bikin startup digital, di balik ada masalah sebenarnya ada celah yang kita bisa gunakan untuk jadi bikin solusi dan bikin bisnis. Gitu. Kalau tantangan so far yang kami hadapi tentunya paling utama talent seperti itu. Jadi talentnya itu di sini masih benar-benar fresh, yang memang kita harus invest lebih banyak lagi. Terus kolaborasi tentu dengan teman-teman yang ada di luar daripada NTT juga, karena kalau menggunakan talent yang ada di NTT aja, saya rasa perlu development yang lebih luar biasa lagi dari luar NTT lagi seperti itu. Kalau tantangan lainnya, minatnya sejauh ini gimana sih, Mas Peniel? Kalau teman-teman saudara-saudara kita di Kupang, di NTT ya secara lebih besar lagi, mereka minatnya seperti apa gitu? Yang sudah sign up kemudian sudah mendapatkan banyak coaching, upgrading skill lah ibaratnya gitu. Ya. So far sih untuk responnya cukup baik, khususnya yang berada di Pulau Timur atau di Kupang kita bilangnya, karena mungkin kalau secara geografis kota Kupang yang paling proper untuk mendirikan suatu startup, dalam artian koneksi internet, terus networking ke mentor, ke facilitator, terus ke government itu jauh lebih terbuka seperti itu. Sedangkan kalau mungkin kita ngomong di pulau-pulau lain seperti pulau-pulau Rote atau mungkin Pulau Sabu gitu-gitu, itu kan mungkin kalau boleh kita bilang kalau yang memang agak terlalu terpinggirkan seperti itu, jaringan internet aja tidak ada seperti itu. Jadi memang cukup complicated, tapi di balik semua complicated itu kita optimis masih bisa kita kembangkan seperti itu. Nice, bisa lah kalau dibangunnya saja ketika pandemi di saat lagi the biggest disruption era gitu. Aku sih optimistis gitu ya, pasti keren. Kalau di Pontianak sendiri gimana, Mas Irwan? So far tantangan yang bikin dirimu tuh cenut-cenut banget di 2018 kayaknya ini kok nggak selesai gitu, tantangan terbesarnya tuh apa? Boleh loh dicurhatin sama kita di sini. Ya. Kalau tantangan mungkin nggak beda ya dengan Mas Peniel di Kupang ya. Kita punya keluhan yang sama mungkin soal talent.
soal talent. Tapi ya saya nggak tahu bedanya talent di sana seperti apa. Tapi dari data kita sendiri kan lebih banyak kalau waktu kita di program 1000, termasuk program-program lain juga sih. Lebih banyak yang pengen punya ide bisnis terus selain bisnisnya, tapi kita kekurangan di developer sama hipster desainernya. Jadi talent digital di sini punya gimana ya, perbandingannya kurang banget dari 85-15 dengan antara yang mau jalanin bisnis, punya ide bisnis dengan yang kreatornya. Tapi kalau ngomongin soal ide nih, gitu. Mas Irwan, banyak orang yang kemudian bertanya, sebenarnya gimana sih kondisi startup di Indonesia? Kuenya tuh kebaginya sama rata apa enggak? Karena kan permasalahannya sebenarnya banyak banget. Tapi yang paling sering kita lihat adalah mereka yang menawarkan untuk memberikan di bidang jasa, misalnya kayak gitu kan. Padahal kan kalau kita balik UMKM di Indonesia juga kita suffering banget gitu kan. Atau sebenarnya yang disebut dengan produk kemudian bisa dibawa menjadi sebuah startup yang laku, yang sukses, itu gimana sih sekarang gitu kan? Dirimu berdua ini lebih paham gitu. Kalau menurut saya sih kita sekarang harus lebih jarang lihat berita tentang startup yang gede-gede. Atau mungkin stop comparing sama Gojek atau Grab yang skalanya terlalu besar gitu. Tapi mulai fokusnya tuh dengan lingkungan sekitar yang kecil dulu, kebutuhan dalam lingkup kecil, masalah dalam lingkup kecil yang bisa kita selesaikan. Misalnya apa, Mas Irwan? Misalnya ya, saya yang sudah bergabung deh, yang sudah bergabung sama Turbin yang sedang dikerjakan ataupun yang juga sudah berjalan gitu. Ini di Pontianak ada satu startup yang cukup menarik dan dia mulainya dari program 1000 juga. Namanya betukang.id. Sekarang dia udah masuk ke kota lain juga. Seingat saya di Jogja, Banjar gitu, sama Medan. Jadi idenya itu sederhana, dia on demand juga ngumpulin tukang sama orang yang membutuhkan jasa tukang yang bisa dia percaya. Awalnya dia risetnya di sosial media, ternyata banyak sekali orang nggak tahu harus nyari tukang yang bisa dipercaya kemana. Jadi dia masuk ke forum-forum, dia ngumpulin info dari sana, siapa aja yang butuh, terus jadi mulai jalan itu tanpa teknologi yang benar-benar kita sebut keren-keren atau apa, tapi mulainya dari WhatsApp, dari Instagram gitu. Nah itu udah efisien bisa, ya efisien. Dan itu metode validasi yang menurut saya cukup tepat kan, langsung ke pasarnya gitu. Dia bisa langsung coba, terus bisa generate revenue. Nah lingkupnya nggak besar-besar, mulai dari Pontianak dulu. Mungkin lingkupnya malah mulai dari orang-orang yang dia kenal dulu. Terus dia mulai beriklan pada beberapa forum. Dan sekarang foundernya cukup sering bergabung dengan kami di kegiatan komunitas. Ya, jadi dia juga bantu mentoring startup yang baru. Berarti artinya memberdayakan SDM gitu ya? Bergeraknya memang memberdayakan SDM. Adakah kalau misalnya Mas Peniel melihat juga mungkin kondisinya beda di Kupang, apakah masih fokusnya ke pemberdayaan SDM atau produk? Karena kan kita sering banget melihat kondisinya kita ini produknya sebenarnya banyak yang potensial, tapi kok tidak melebar gitu misalnya pasarnya, atau hanya di satu daerah saja? Oke, kalau untuk di Kupang sendiri sih sebenarnya kalau dibilang SDM atau produk kita selaraskan, karena kalau produknya kalau SDM-nya benar kita train, kita berikan pemahaman, tentunya produk yang kita harapkan output-nya juga jauh lebih luar biasa seperti itu. Jadi tetap fokusnya pada SDM untuk kita kembangkan, terus kita kasih data-data, terus kerjasama juga dengan mungkin stakeholders yang ada di lokal, kira-kira celah mana yang memang harus ada masalah yang mau dicoba diselesaikan seperti itu. Jadi fokus group discussion itu jadi kunci juga untuk bisa memunculkan startup-startup yang bagus seperti itu. Tentuin market ya artinya ya, apa yang kemudian sustainable tadi marketnya, supaya nggak cuma pas saat ini aja gitu, boomingnya dibutuhin, habis ini nggak bisa muter lagi. Oke, Nitya punya sedikit games ya, Mas Irwan sama Mas Peniel siap? Mas Irwan langsung, kayak gitu kan. Mas Irwan ini sanggup melatih para CEO muda, masa takut menghadapi games? Ini gamesnya mudah banget kok, Mas Irwan. Jadi Nitya cuma akan minta Mas Irwan dan Mas Peniel untuk pilih aja. Akan ada 2 pilihan, mau pilihnya yang mana. Tapi nyebutnya harus cepat gitu ya, nggak pakai mikir. Jadi apa yang pertama kali muncul di kepala aja. Nitya akan sebutin A atau B, Mas Peniel sama Mas Irwan pilih
yang mana gitu misalnya, barangnya yang mana gitu. Nitya akan sebutin duanya. Ini keywordnya tetap sesuai dengan keahlian Anda berdua kok. Ini keywordnya adalah startup digital. Jadi sesuai dengan daerah Anda, sesuai dengan bidang Anda. Siap ya? Pilih nih, A atau B gitu ya. Lebih pilih yang mana? Barang atau jasa? Langsung? Jasa. Dua-duanya jasa ya? Oke, menarik. Yang kedua, pakaian atau makanan minuman? Makanan minuman. Makanan minuman. Wah, ini janjian nih kayaknya ya. Senada nih kayaknya. Yang ketiga, marketplace atau toko daring atau online? Yang mana? Marketplace? Marketplace, oke. Mas Peniel? Ya, marketplace. Marketplace, oke. Terakhir, pendidikan dan kesehatan atau pariwisata? Pendidikan dan kesehatan. Sama nih, pendidikan kesehatan. Wah, kompak. Emang kayaknya kalau bergeraknya di hal yang sama, kompak sekali ya. Terakhir kalau gitu, Mas Irwan sama Mas Peniel. Tapi boleh ya, kita break sebentar. Nitya akan isi air minumnya supaya kita nggak kurang imunnya. Nitya tunggu jawaban bapak-bapak usai jeda. Sesaat lagi. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri dari kadang-kadang barrier yang gede justru dari orang tuanya mereka gitu kan. Karena kan pasti orang tua pengen anaknya safety-nya dulu gitu kan. Kita bicara pragmatis ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita lihat perekonomian otomatis agak ini kan tersendat ya. Peluang untuk misalnya corporate life, corporate leader menjadi lebih terhambat juga. Kesempatan terhampar di depan, keberuntungan dan kerugian sama saja. Jadi kita nikmati saja. Ada nggak tips yang bisa dibagikan kepada para calon-calon CEO? Apa yang harus mereka miliki kalau mau memulai startup? Sebaiknya apa? Atau kuenya mana sih yang kira-kira punya potensi lebih di saat pandemi? Nitya fokus ke pandemi, karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung gitu. Mas Peniel terlebih dahulu. Oke, sebenarnya kalau di ngomongin yang seperti itu, kita harus fokus pada apa yang kita mau create seperti itu. Jadi benerin dulu cara berpikirnya. Setiap ada masalah bukan stuck jadi masalah, tapi coba pikirkan bagaimana coba untuk menyelesaikannya seperti itu. Kalau kita bisa men-reverse cara berpikir kita, pasti kita bisa membuat suatu startup yang bisa kita well established, kita bisa jadikan bisnis juga seperti itu. Kalau untuk sektoral, mungkin untuk kondisi pandemi seperti ini, kesehatan, untuk pendidikan itu jadi dua hal yang mungkin paling market lead seperti itu. Kalau untuk di NTT mungkin kelautan dan perikanan jadi salah satu yang cukup menarik untuk di research juga bersamaan dengan pariwisata nanti. Karena itu hal yang nyata ya, merupakan concern juga, dan itu adalah kebutuhan primer kita juga nampaknya. Nggak hanya di Kupang, saya rasa Indonesia harusnya concernnya ke arah sana kayaknya. Betul sekali. Kalau Mas Irwan? Terkait pesan ini ya, menurut saya sih founder itu harus melatih dirinya dulu sih. Paling penting kan karena kita harus develop foundernya supaya dia ready. Ya, dia mestinya belajar dari lingkungan sekitarnya, coba belajar menganalisa problem-problem yang ada, coba memvalidasi ide, terus dia bisa merasakan experience ini dalam pembelajaran, terus bisa failing secepat mungkin. Ya, kalau misalnya dia mau bikin produk, dia failnya tuh secepat mungkin dia rasain. Jadi dia bisa dapat pembelajaran di sana untuk bikin produk yang lebih baik lagi. Jadi ya seperti kata motivator sih, jangan takut gagal. Tapi gagalnya seperti apa? Gagalnya seperti apa? Kalau gagalnya nggak belajar ya nggak baik juga. Ya, jangan hobi gagal mulu gitu ya ibaratnya ya. Ibaratnya itu adalah pembelajaran. Tapi Nitya take notes banget kalau kita harus fokus sama solusi atas permasalahannya. Karena semuanya kan berangkat dari situ ya kalau kita lihat startup yang berhasil, yang sustainable. Karena mereka fokus pada solusinya. Masalahnya mungkin semua orang udah rasain. Tapi kalau cuma ngomel doang kita nggak dapat apa-apa ujungnya ya. Terima kasih Mas Irwan, terima kasih Mas Peniel udah gabung sama Nitya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol
ngobrol lagi supaya ngasih manfaat ke yang lain lagi. Terima kasih, sehat-sehat semuanya Mas Irwan, Mas Peniel. Sehat Salam untuk selalu, teman-teman ya. di Kupang dan Pontianak. Tidak hanya Mas Irwan sama Mas Peniel, Nitya juga akan undang, ini masih lanjut nih ngobrolnya nih Om Jo ya. Kita akan undang ada 2 orang lagi, yaitu Mas Okta Ramayana, Head of Skystar Ventures dari UMN, sama Mas Edi Junarsin, Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha UGM. Selamat bergabung Bapak-Bapak. Halo, halo. Pak Edi dan Pak Okta. Halo. Terima kasih ya udah gabung. Tadi mungkin sempat curi-curi dengar kalau tadi kata Mas Irwan sama Mas Peniel ya nggak apa-apa lah belajar rugi dengan dampak atau resiko sekecil mungkin. Nitya mau balik lagi nih ke Mas Okta sama Mas Edi. Kadang-kadang kan tidak semua orang punya akses, punya fasilitas, punya pengetahuan, punya skill untuk memiliki itu semua. Sederhana, kalau mahasiswa dalam kondisi pandemi ini mereka mau memulai how to start, bagaimana memulainya Mas Okta? Apa yang harus mereka miliki terlebih dahulu? Sense of apa gitu misalnya? Ya, benar ya. Jadi kalau sekarang mungkin sekarang ini kalau mahasiswa tuh sebenarnya kalau kita lihatnya momen yang paling pas ya untuk start sebuah company gitu ya, terlepas karena dari sorry saya potong, karena kan kalau mahasiswa sekarang mungkin mereka bingung kalau misalnya masa depannya adalah bekerja di suatu company, padahal perusahaan-perusahaan di masa pandemi ini semuanya lebih banyak PHK daripada memberikan pekerjaan gitu kan. Mereka pasti lebih milih entrepreneurship aja deh gitu, lebih menjanjikan gitu untuk mereka. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri dari kadang-kadang barrier yang gede justru dari orang tuanya mereka gitu kan, karena kan pasti orang tua pengen anaknya safety-nya dulu gitu kan, bahwa ada gaji, ada asuransi, ada ya itulah. Tapi ya memang selain itu, tapi kalau tadi ngomongin masalah balik lagi ke masalah yang tadi paling pas adalah mahasiswa adalah karena mereka belum ada beban tanggung jawab, sementara mereka belum ada harus ngurusin bayar cicilan rumah, cicilan mobil mungkin kalau mereka udah pengen punya mobil gitu ya. Nah, jadi mereka punya kesempatan dari sisi waktu dan dari sisi energi gitu. Energi ya main terabas dulu aja gitu. Salah atau benar itu ntar aja Trial and kita tes error-nya dulu. masih lebih aman masih berani gitu, gut-nya masih, nekatnya masih ada gitu. Nah itu yang mungkin kalau momen yang pas. Tapi kalau tadi ditanya mengenai apa sih sense apa yang lu mesti punya, ya mungkin kalau dari saya pribadi yang lihatnya adalah sense of urgency terhadap masalah gitu ya, apa dan solusi gitu. Sense of urgency melihat masalah gitu. Sebuah permasalahan, betul. Ya mungkin yang ngeliat mungkin karena mahasiswa tuh banyak yang ide-ide yang muncul tuh adalah sebenarnya a copy of something else biasanya gitu kan, bikin sesuatu tapi dibikin versi lebih lokalnya gitu. Nah itu juga sebenarnya nggak masalah gitu, asal mereka tahu bahwa tadi mungkin dari banyak disinggung oleh Peniel sama Irwan juga, yang penting ada sustainability-nya, dalam arti ya ini kita bikin ini solusinya bukan based on suatu sifat sosial, tapi memang ada business opportunity juga di sana gitu yang mesti dilihat. Mas Edi gimana? Nah kalau saya lihat ini kan ada ini juga ya, ada generational changes juga di sini. Jadi kalau generasi yang sekarang itu cenderung lebih ini ya, selain tentunya memperhitungkan sisi finansial juga lah gitu ya, karena bagaimanapun juga kan ini kan mahasiswa tuh banyak pilihan gitu. Pilihan apakah nanti dia pengen fokus ke startup ini, atau nanti pengen bekerja buat perusahaan besar kah atau apa, itu kan ini ya banyak pilihan gitu. Nah dari berbagai pilihan yang ada, memang generasi sekarang ini terutama yang Gen Z ke atas, Generation Z ke atas itu ya self actualization-nya tuh cukup tinggi tuh, jadi menginginkan lingkungan kerja yang lebih lebih bisa mengaktualisasikan dirinya, kemudian fleksibilitas tinggi dan lain-lain. Nah jadi memang ini sih saya kira termasuk ini juga perubahan generasi, perubahan mindset, dan juga ini berbagai pilihan yang ada gitu ya. Cuma pandemi COVID ini membuat segalanya lebih cepat aja. Jadi kita bicara pragmatis ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita lihat perekonomian otomatis agak ini kan tersendat ya. Peluang untuk misalnya corporate life, corporate leader menjadi lebih terhambat juga. Nah, jadi sekarang mempercepat aja. Jadi dulunya mungkin keinginan itu sudah ada, mindset itu sudah senang di bidang ini ya. Saya pengen ini nih. Saya lihat ada potensi buka market space baru lah, atau marketplace baru atau apapun. Tapi
ini dipercepat aja oleh ini pandemi ini. Oh, ini tidak lagi menjadi sebuah kayak itu ya, elective gitu ya, elective part of life, tapi udah menjadi Seperti jaminan sesuatu gitu yang ya? kita harus. Iya. Oke, jadi kalau mahasiswa kan dari dulu mereka harus selalu punya satu semester di mana mereka kerja ke satu daerah untuk apa yang mereka bisa lakukan untuk daerah tersebut gitu kan. Nah sekarang mungkin ini bisa di style ulang tapi dengan membentuk startup yang bisa memberdayakan apa yang menjadi keunggulan dari daerah gitu ya. Terima kasih Mas Okta, terima kasih Mas Edi sudah gabung sama Nitya. Tetap stay safe, jadi sehat-sehat karena itu kayaknya yang kita butuhkan di masa pandemi kayak gini supaya otaknya tetap bisa muter mikir yang terbaik di masa pandemi. Thank you, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Mas Edi, Mas Okta, sehat-sehat. Sampai ketemu lagi. Kita harus create berbagai lebih banyak lagi opsi jenis pekerjaan. Ya. Dan salah satunya create jobs ini ya entrepreneur, digital entrepreneur dengan modal yang minim. Kita bisa membangun usaha kita dengan teknologi. Jadi ya, Nitya mau undang deh kalau gitu Mas Sony Sudaryana, koordinator startup digital dari Kemenkominfo. Terima kasih sudah gabung Mas Sony. So far gimana yang sudah dihandle oleh Kominfo? Ini kan sudah melebihi 1.000 ya, kalau tidak salah ya, Mas Sony ya. Jumlah startup yang kami rintis bersama dengan teman-teman di penggerak di daerah itu lebih dari 1.160 startup di early stage banget. Oh ini mereka yang memang di tahap-tahap awal gitu. Dari daerah mana saja Mas Sony kalau boleh di-share? Kita ada di 20 kota. 20 kota. Jadi awal kita running di 10 kota. Ini menarik sih ceritanya. Jadi awal kita dengan anggaran dari pemerintah kita cuma sanggup running di 10 kota, kemudian ada COVID, semua berubah ya, dunia berubah, termasuk traffic internet berubah, 30% itu rata-rata di pemukiman, peningkatan trafficnya 30%, dan rata-rata meningkatnya di pemukiman, kemudian akselerasi kita kalau secara umum transformasi digital itu 6 kali lebih cepat, dan kita dengan budget yang sama bisa running scale jadi 20 kota, jadi blessing in disguise juga. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi ini justru malah menjadi trigger untuk orang-orang untuk beralih gitu ya. Akhirnya mereka, saya bikin sesuatu yang tidak akan terpengaruh oleh disrupsi pandemi ini, kurang lebih gitu ya Mas Sony ya? Ya, justru dari pandemi ini kan kita jadi lebih kreatif. Kalau dulu kita event yang bertemu langsung, harus tatap sekarang muka, kita benar. harus tatap muka. Sekarang kita bikin platformnya, dan dengan bantuan teknologi otomatis kita bisa lebih scale. Biasanya mereka berangkat dari permasalahan kayak apa sih Mas Sony? Kan ini semakin banyak, ada 20 kota, artinya kan sebenarnya solusi yang mereka tawarkan kan juga beragam gitu. Dari 1.000 sekian banyak ini paling banyak menjawab permasalahan seperti apa, Mas Sony? Sebenarnya masalah yang coba dijawab itu masalah sehari-hari yang mereka lihat dan alami di kota mereka masing-masing, karena masalahnya pasti unik kan. Dan juga kita mendorong bahwa nggak perlu sampai scale gede, tapi coba validasi di kotamu, di daerahmu sendiri, apakah solusi kamu bisa solve problems, dan juga baru setelah itu fokus ke bisnisnya untuk bisa sustain. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya kalau mereka merasa, aduh ini kayaknya lokal banget nih masalah saya nih, solusi saya lokal banget. Justru malah itu yang lagi dikembangkan oleh program ini. Ya, justru itu kalau emang yang penting kalau kita di early banget, di early program startup, kita ngajarin how to build your business, bagaimana membangun bisnisnya, dan bagaimana bisa sustain. Nggak perlu gede-gede, tapi ya menguasai di kotanya, di provinsinya itu udah suatu awal yang cukup baik. Kuasai betul.
I see. Kalau mereka yang ada di early stage, tadi sekitar 1.000 ini bisa dibilang bertambah karena pandemi, permasalahannya juga berubah. Nah, gimana kalau mereka yang sebenarnya udah memulai duluan nih? Karena sebenarnya juga program ini kan sudah agak lama juga ya sebenarnya. Ya. Mas Sony sudah menjaring banyak juga. Mereka kan pasti kebutuhannya beda nih, coachingnya beda, atau mungkin mereka lebih membutuhkan investor yang spesifik. Nah, ini kan juga pasti ada khusus dong wadahnya untuk mereka. Jadi di Kominfo itu kita ada beberapa rangkaian program yang end to end. Jadi mulai basic banget, kita ada namanya sekolah beta. Sekolah beta itu lebih ke early knowledge tentang startup digital itu apa. Itu di basic. Kemudian ada di atasnya ada 1.000 startup, itu ngajarin cara ngebangun bisnisnya. Startup digital itu nge-build-nya seperti apa. Kemudian kita ada program di atasnya lagi, Startup Studio Indonesia. Itu lebih ke mentoring one-on-one. Itu untuk kita fokusnya ke product market fit, bagaimana produk yang mereka bangun, apakah kita validasi, apakah sesuai dengan marketnya. Dan juga kita membantuin di situ banyak fasilitasi, mentor, coaching, bahkan teknologi kita juga bantu. Dan yang di ujung, Next Indonesia Unicorn. Nexticorn ini ya? Nexticorn, kita bekerja bersama mengkurasi startup-startup yang akan kita hubungkan dengan venture capital atau investor dari global maupun dari dalam negeri agar bisa bertemu dan berkolaborasi. Berarti kalau udah yang masuk ke level Nexticorn ini udah bisa dibilang wah udah nggak main-main karena dipertemukannya sama investor yang juga ini ya, yang juga nggak kalah serius gitu. Kurang lebih gitu Mas Sony. Ya, jadi investor juga ketika pemerintah yang mengkurasi jadi lebih merasa lebih aman mungkin ya. Jadi startupnya udah dikurasi oleh pemerintah dan juga di sisi sebaliknya startupnya juga ngerasa lebih nyaman dan aman juga karena investor yang dibawa sebelumnya udah di background check atau dikurasi oleh pemerintah juga. Jaminannya lebih gitu. Ada berapa Mas Sony berarti yang sudah masuk ke level Nexticorn ini berarti? Program Nexticorn Kita di program Nexticorn itu lebih dari 120 startup. Dan untuk venture capitalnya hampir 100 venture capital dari seluruh dunia. Wah, nice, 120 menjanjikan ya. Jadi kita bisa berharap nih nanti dalam 1 tahun ke depan kita akan mendengar lagi nama-nama yang baru. Tapi kalau misalnya nih Mas Sony kan bicara di level entry level gitu kan, yang sangat awal, mereka tentu butuh coaching, butuh mitra kah katakan Kominfo punya kerjasama dengan siapa saja kalau kita lihat supaya mengena nih di daerah-daerah lebih banyak scoutingnya. Adakah mungkin mitra-mitra yang bekerja sama juga untuk program ini? Nah, ya untuk program di early stage kita bekerja dengan, kita paham ya Kominfo nggak bisa bekerja sendirian untuk program yang semasif ini. Jadi kita dibantu oleh para penggerak-penggerak lokal di tiap daerah. Ini yang sangat membantu kami dan juga kita dibantu lebih dari 400 mentor, praktisi, akademisi yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Itu juga mengkontribusi ke gerakan, makanya kita kita kalau di luar kita nggak pernah ngomongin program Kominfo, ini lebih ke gerakan bersama. Jadi gerakan bersama dan basic atau dorongannya ya gotong royong, apa yang kita mampu, apa yang kita punya kita kontribusikan ke dalam program ini, termasuk semua penggerak-penggerak di daerah dan mentor-mentor. Dan Kominfo hanya memfasilitasi atau mengkoordinir gerakan. Nah, sih seperti tadi kan di awal Nitya sempat undang ada Irwan, ada dari Turbin juga, ada dari Trinity Academy ya. Jadi memang mereka yang secara lokal ini sudah berusaha untuk mengedukasi teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang mau membuat startup baru sesuai dengan permasalahannya di lokal. 2021 apa yang bisa kita expect dari program ini, Mas Sony? Ada yang baru kah mungkin? 2021 tentunya banyak hal baru. Kita improve di kurikulum. Kurikulumnya kita program atau gerakan ini kita run sebagai startup juga. Jadi tiap bulan ada improvement. Kalau kita
Intinya kalau mentok kita belok, cari jalan yang lain. Ada beberapa hal juga, dan juga kita kedepannya akan bekerja sama dengan Dirjen Dikti untuk masukin kurikulum 1000 startup ini menjadi mata kuliah pilihan di semester 2 nanti. Mau mulai perkapan rencananya itu, Mas Sony? 2022. 2022 sudah kita akan. Persiapannya dari sekarang. Oh nice, artinya karena ini sudah harus menjadi hal yang lumrah gitu ya, dibahas oleh mahasiswa, jadi mereka sudah punya bekal dari mereka masih pendidikan. Iya, di Indonesia kan sekarang masih dalam bonus demografi ya. Kita harus create lebih banyak lagi opsi jenis pekerjaan. Ya. Dan salah satunya create job ini ya entrepreneur, digital entrepreneur dengan modal yang minim. Kita bisa membangun usaha kita dengan teknologi. Ya, saya setuju kalau mengutip ucapan Mendikbud kita kan dibilang kita harus create opportunity, tidak hanya job, supaya kita nggak terfokus sama kerjanya, profesinya apa gitu, tapi apa yang bisa kita lakukan. Apalagi syukur-syukur kalau kita bisa memberdayakan lebih banyak orang seperti yang sudah dilakukan juga melalui program ini. Terima kasih banyak Mas Sony. Nitya tunggu nih 2022, mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang nggak sabar mau memiliki ilmu baru 2022 bisa kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Dan bagi Anda yang memang ingin melatih skill, kalau pengen jadi CEO tapi nggak cuma di CV doang, beneran berhasil, nah mungkin harus cek-cek programnya Kominfo. Terima kasih Mas Sony sudah gabung di Ngopi Bersama Nitya. Terima kasih Mas Sony, sehat-sehat. Aku mengapung di telaga, mendung pun gugurkan hujan. Angin bertiup menuju tenggara, aku terjebak di gelisah matamu. Mabuk aku oleh pesonamu, cintaku tak habis dimakan waktu, dimakan waktu. Cintaku tak habis dimakan waktu, dimakan waktu. Cintaku tak habis dimakan waktu, dimakan waktu. Hujan pun menjelma sungai, angin bertiup menuju tenggara. Aku terjebak di gelisah matamu, mabuk aku oleh pesonamu. Cintaku tak habis dimakan waktu, dimakan waktu. Oh cintaku tak habis dimakan waktu, dimakan waktu. Terbang tinggi kita menembus mega, ungu pijar bintang-bintang. Biarkan bintang berai-rai. Terbang tinggi kita menembus mega, ungu pijar bintang-bintang. Biarkan dunia tinggal sedikit nokta saja. Biarkan dunia tinggal setitik nokta saja. Biarkan dunia tinggal setitik nokta. Na 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 na.